Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Niswa Zaratul Jannah dari Prodi PGSD FIP UMJ akan mempresentasikan luaran artikel yang telah saya kerjakan selama masa KKN PLP di FIP UMJ yang berjudul Pengaruh Metode PJBL terhadap peningkatan hasil belajar matematika siswa pada materi satuan waktu di SDN Pamulang Timur 02. Penelitian saya dilatar belakangi karena saya menemukan bahwa kelas 3A SDN Pamulang Timur 02 melakukan pembelajaran matematika yang masih terfokus pada guru dan kurang melibatkan partisipasi aktif siswa. Akibatnya, sebagian siswa belum mencapai nilai KKM yang ditentukan oleh standar nasional. Salah satu mata pelajaran yang masih sering dianggap sulit oleh siswa adalah matematika. Khususnya pada materi satuan waktu, seringkali menjadi tantangan bagi siswa kelas 3A di SDN Pamulang Timur 02. Ditemukan bahwa pendekatan yang berpusat pada guru yang tradisional sering gagal untuk melibatkan siswa secara aktif dan dapat menghambat pemahaman mereka terhadap konsep matematika itu sendiri. Untuk menindaklanjuti tantangan yang telah saya sampaikan, saya berinisiatif untuk mengeksplorasi metode pembelajaran yang lebih alternatif, salah satunya dengan menggunakan pendekatan PJBL atau Project Based Learning. Adapun tujuan penelitian dari artikel saya, yaitu untuk mengetahui bagaimana pembelajaran PJBL dapat membantu siswa memahami konsep matematika dengan lebih baik. Lalu, bagaimana pemilihan metode pembelajaran PJBL dapat meningkatkan keberhasilan proses belajar dan hasil belajar siswa, dan apakah pengaplikasian metode PJBL dapat memenuhi 5 tujuan mata pelajaran matematika yang tercantum dalam KTSP di SD dan MI. PJBL atau Project Based Learning adalah metode pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada para guru untuk mengelola pembelajaran di kelas dengan melibatkan kerja proyek yang merupakan suatu bentuk kerja yang memuat tugas-tugas kompleks berdasarkan kepada pertanyaan dan permasalahan yang sangat menantang dan menuntun siswanya untuk merancang, memecahkan masalah, lalu membuat keputusan dan melakukan kegiatan investigasi, serta memberikan kesempatan kepada siswa untuk bekerja secara mandiri ataupun dalam kelompok. Adapun konsep yang dapat saya jabarkan adalah tindakan yang saya ambil adalah proses pembelajaran dengan menerapkan metode PJBL yang dibagi dalam 2 siklus dengan total 4 tahapan, yaitu yang pertama melakukan perencanaan, lalu yang kedua melakukan pelaksanaan, yang ketiga observasi dan evaluasi, lalu yang keempat melakukan refleksi. Kedua siklus ini merupakan rangkaian kegiatan yang saling berkaitan, yang mana artinya pelaksanaan siklus 2 merupakan lanjutan dan perbaikan berdasarkan refleksi dari siklus 1. Siklus 1 dilaksanakan sebanyak 2 kali, begitupun siklus 2, untuk dapat mengetahui hasil belajar matematika siswa di kelas 3 SDN Pamulang Timur 02, maka sebelum itu diberikan tes awal dan hasilnya akan dijadikan sebagai skor dasar. Lalu setelah itu barulah dilakukan proses pembelajaran dengan menerapkan metode PJBL. Penelitian saya menggunakan model PTK, yaitu penelitian tindakan kelas, yang mana menurut Sanford adalah serangkaian tindakan yang dilakukan secara siklus yang terdiri atas analisis, pencarian fakta, konseptualisasi, perencanaan, pelaksanaan, pencarian fakta lebih lanjut atau disebut evaluasi, dan kemudian mengulangi seluruh kegiatan dalam siklus tersebut. Desain intervensi tindakan dalam rancangan siklus penelitian ini, saya menggunakan metode Chemis dan McTaggart dalam bentuk siklus yang meliputi tahap-tahap perencanaan, tindakan observasi, dan juga refleksi. Setelah tahap refleksi, lalu dilanjutkan dengan perencanaan kembali di siklus 2. Selanjutnya, metode pengambilan data yang saya gunakan menggunakan wawancara dengan observasi yang bertujuan untuk mengetahui metode pembelajaran yang digunakan oleh guru kelas 3A dan hasil belajar siswa pada kelas 3A di SDN Pamulang Timur 02. Saya juga menggunakan pretest yang dilakukan untuk mengukur pemahaman awal siswa terhadap materi satuan waktu sebelum penerapan metode PJBL. Lalu yang terakhir, saya juga menggunakan post-test yang dilakukan setelah penerapan metode PJBL kepada siswa. Untuk pengolahan data, saya menggunakan parameter nilai sebagai berikut, lalu analisis data yang dapat saya paparkan dari hasil wawancara dan observasi yang saya lakukan pada tanggal 5 Februari 2024, bahwa meskipun pembelajaran telah dilakukan oleh guru, sebagian besar siswa masih kurang merespon peningkatan hasil belajarnya. Ketika siswa mengerjakan soal dan jawaban mereka masih sangat bergantung pada informasi dari guru, di mana siswa tidak memiliki apa-apa selain buku paket untuk dilihat dan melengkapi jawaban yang akurat. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Adapun data hasil yang telah saya kumpulkan dari pas siklus hingga siklus 2, saya tampilkan dalam bentuk data sebagai berikut. Dalam prasiklus,
dinyatakan bahwa 29 siswa keseluruhan hanya terdapat 1 orang siswa yang mendapat nilai dengan predikat baik. 9 orang siswa lainnya mendapat nilai dengan predikat cukup. Sementara sebagian besar siswa, yaitu sebanyak 65,5%, memperoleh nilai di bawah standar minimal kelulusan, yang mana dinyatakan sebagai siswa yang belum tuntas dengan nilai yang kurang tersebut. Hal ini menjadi bukti yang cukup untuk menunjukkan bahwa pemahaman awal siswa terhadap materi satuan waktu masih sangatlah rendah. Lalu, untuk hasil pemaparan data di siklus 1, saya melakukan post-test yang menyatakan bahwa dari 29 siswa tersebut mengalami kenaikan sebanyak 62% yang dinyatakan berhasil, sedangkan 38% sisanya belum berhasil. Hal ini menunjukkan jumlah siswa yang berhasil memahami materi satuan waktu mengalami peningkatan dari 10 orang saja menjadi 18 orang siswa, yang mengindikasikan bahwasanya metode ini membantu sebagian besar siswa dalam memahami materi dengan lebih baik. Lalu adapun pemaparan data untuk siklus 2 sebagai berikut, yang mana menunjukkan bahwa hasil post-test pada siklus 2 dari 29 jumlah seluruh siswa kelas 3A telah dinyatakan tuntas atau memenuhi standar minimal kelulusan. Hal ini menunjukkan bahwa hasil penelitian menyatakan keberhasilan dalam penerapan metode PJBL yang dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada siklus 1. Ketuntasan belajar siswa secara klasikal mencapai 60%, dengan nilai rata-rata sebesar 77. Sedangkan pada siklus 2, ketuntasan hasil belajar siswa secara klasikal meningkat menjadi 100%. Saya berharap bahwa penelitian ini memberikan wawasan baru mengenai pengaruh metode pembelajaran yang inovatif serta kreatif terhadap hasil belajar siswa. Baik, untuk kesimpulan penelitian yang saya gunakan menggunakan metode PJBL dengan menggunakan bantuan media konkret, dinyatakan bahwa pemahaman konsep matematika siswa meningkat karena siswa terlibat dalam proyek nyata yang mengharuskan mereka menerapkan konsep matematika. Kerja proyek yang relevan dengan kehidupan nyata tidak hanya memperkuat pemahaman siswa tentang matematika, tetapi juga meningkatkan motivasi mereka untuk belajar karena mereka bekerja dalam tim untuk menyelesaikan masalah yang nyata. Metode PJBL dianggap berperan penting dalam mencapai tujuan pendidikan matematika yang ditetapkan oleh KTSP untuk SD dan MI. Karena PJBL mendukung siswa dalam menghadapi tantangan dan mengasah kemampuan analitis mereka. Dengan metode ini, siswa dapat merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi proyek matematika secara lebih kreatif. PJBL juga mempromosikan partisipasi aktif siswa dengan menetapkan batasan waktu untuk setiap proyeknya. Lebih lanjut, metode ini mengintegrasikan materi pelajaran dengan aplikasi gratis di kehidupan sehari-hari, serta memfasilitasi kerjasama tim yang memungkinkan siswa untuk belajar satu sama lain dengan siswa yang lainnya, serta memperkuat pemahaman mereka. Terima kasih. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian, saya mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Kesalahan datangnya dari saya, kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.